Oke, selamat pagi. Pertemuan hari ini di mata pelajaran kimia kelas 12 kita masuk ke bab 2 mengenai reaksi redoks ya. Sebelumnya kita sudah sedikit membahas mengenai reaksi redoks. Kita pelajari kembali apa itu reaksi redoks dan bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks. Oke, untuk reaksi redoks itu sendiri pengertiannya untuk reduksi ya. Redoks itu dari kata reduksi dan oksidasi. Untuk reduksi itu adalah penurunan bilangan oksidasi atau penerimaan elektron, sedangkan oksidasi dia melepas elektron atau peningkatan bilangan oksidasi. Contoh untuk reaksi reduksi, nah ini ada cuprum tembaga. Di sini dia menangkap elektron ya menjadi Cu. Nah ini termasuk reaksi reduksi, dia menangkap elektron. Atau 2H+, di sini dia menangkap 2 elektron menjadi H2. Ya, sama ya. Ini hanya 2, ini hanya 2. Nah, ini untuk contoh reduksi, dia menangkap elektron. Untuk reaksi oksidasi, senyawa tersebut melepas elektron. Contohnya untuk Zn menjadi Zn plus 2 elektron. Nah, ini melepas elektron. Untuk contoh yang kedua ada 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, ini dia melepas elektron. Untuk menangkap elektron disebut reaksi reduksi, untuk melepas elektron disebut reaksi oksidasi. Contoh reaksi redoks, nah ini ada Cu plus 2, di sini dia menangkap elektron 2 menjadi Cu. Lalu ada Zn menjadi Zn plus 2 elektron. Ya, ini reaksi reduksi dan oksidasi. Ini yang reduksi ya, dia menangkap elektron, yang ini oksidasi. Dia melepas elektron. Lalu kita setarakan menjadi Cu plus 2 plus Zn menjadi Cu plus Zn plus 2. Ya, 2 elektronnya ini dicoret ya. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ada 2 elektron, jadi bisa dicoret. Ini setara, Cu-nya ada 1, Zn-nya ada 1. Di sini muatannya plus 2, di sini juga muatannya plus 2. Setara ya. Oke, untuk reaksi autoredoks itu dikenal juga dengan reaksi disproporsionasi ya. Jadi reaksi di mana terjadi oksidasi dan reduksi pada satu unsur ya. Contohnya nih ada 2Na2S2O3 plus 4HCl asam klorida menghasilkan 2S plus 2SO2 plus 2H2O plus 4NaCl. Nah, kita lihat di sini ada bilangan oksidasi S itu sebesar plus 2. Di sini S yang di ruas kanan biloxnya plus 4 ya. Berarti S di sini mengalami oksidasi ya, kenaikan bilox sebesar plus 2. Nah, di sini juga di Na2S2O3 bilox untuk S-nya kan plus 2, sedangkan di ruas kanannya untuk yang 2S ini karena dia unsur bebas maka biloxnya 0. Nah, di sini S-nya mengalami reduksi ya sebesar 2, turun sebesar 2. Ini dari plus 2 menjadi 0. Di sini S-nya turun 2 atau reduksi, yang ini ya mengalami kenaikan sebesar 2 atau oksidasi. Nah, ini reaksi ini disebut dengan reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi ya, di mana terjadi reaksi oksidasi dan reduksi pada satu unsur ya. Di sini unsur belerang yang mengalami oksidasi dan reduksi. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ada oksidator dan reduktor. Oksidator itu zat yang mengalami reduksi ya, udah kita bahas di kelas 10. Dan reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Oke, lanjut kita belajar menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi dulu. Lalu yang kedua kita belajar cara menyetarakan reaksi redoks dengan perubahan bilox. Oke, untuk penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi itu prinsipnya menyamakan jumlah elektron reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, tahapnya di sini saya tuliskan. Nah, pertama itu tulis dulu masing-masing reaksi reduksi dan oksidasinya untuk yang setengah reaksi ya. Lalu setelah kita tulis oksidasi sama reduksinya, kita setarakan nih unsur yang mengalami reaksi redoks. Setelah disetarakan unsurnya, kita tambahkan H2O untuk menyetarakan atom O-nya.
Setelah setara atom O-nya, kita setarakan juga atom hidrogennya dengan menambahkan ion H+ untuk yang asam, sedangkan untuk basa kita tambahkan dengan OH-. Lalu yang kelima, kita setarakan muatannya dengan menambahkan elektron. Lalu terakhir setelah tambahkan elektron, kita setarakan jumlah elektronnya untuk kedua persamaan. Oke, supaya lebih paham lagi kita langsung aja ke contoh soalnya. Di sini ada Cr2O7 2- plus Cu plus menghasilkan Cr plus 3 plus Cu plus 2. Nah, nih setarakan nih dengan suasana asam ya. Oke, yang pertama tadi adalah kita tulis dulu reaksi oksidasinya dan reduksinya. Di sini Cr2O7-2, lalu ada juga di sini Cr plus 3 ya. Di sini ada Cu plus menjadi Cu plus 2 ya. Kita tulis dulu ini Cr2O7-2 menjadi Cr plus 2. Yang Cu plus menjadi Cu plus 2. Lalu yang kedua, setarakan unsur yang mengalami redoks. Kita setarakan nih. Yang di sini kan Cr-nya 2, yang di sini 1. Ya, karena di sini hanya ada 1, supaya setara kita tambahkan Cr lagi menjadi 2 Cr ya, sama-sama ada 2 atom Cr-nya. Yang sini sama-sama 1, jadi tidak perlu kita ubah. Lalu setelah kita setarakan unsur yang mengalami redoks, kita setarakan oksigennya. Di sini oksigennya ada 7 ya, ini O7. Sini nggak ada oksigennya. Lalu kita setarakan dengan cara menambahkan H2O di sini supaya ada atom O-nya. Karena di sini 7, lalu kita tambahkan di sini yang ruas kanan dengan 7H2O ya. Jadi 7 ya O-nya ya. Nah, ini enggak ada ya O-nya, jadi kita biarkan saja untuk Cu. Next, langkah selanjutnya setelah kita setarakan O-nya, kita juga perlu setarakan hidrogennya. Tadi kan di sini untuk menyetarakan oksigen kita tambahin H2O ya. Maka di sini ada atom H, sedangkan di sini tadi nggak ada. Lalu kita setarakan atom H-nya, karena di ruas kanan ada 14, maka kita tambahkan 14H+ ya, suasana asam. Ya, ini masih sama, tidak mengalami perubahan. Setelah setara hidrogennya, kita setarakan juga muatannya. Kita lihat di sini muatannya ini 14H+, 14 positif, yang ini ada negatif 2, minus 2 ya, ion -2. Maka di sini jumlah muatannya 14 sama -2 menjadi plus 12 muatannya untuk ruas kiri. Ini plus 12, yang ini 2 kali plus 3 menjadi plus 6. Di sini plus 12, di sini plus 6. Supaya sama, kita setarakan muatannya dengan menambahkan elektron. Supaya sama-sama plus 6, maka kita tambahkan elektron yang sebelah sini ya, dengan 6 elektron. Maka di sini tadinya plus 12 ditambahkan dengan 6 elektron menjadi plus 6 jadinya ya muatannya. Di sini muatannya plus 6, sini muatannya plus 6, udah setara ya. Lalu yang di Cu yang di tembaga, di sini muatannya plus 1, di sini muatannya plus 2. Supaya sama, kita tambahkan elektronnya di muatan yang banyak supaya sama dengan kiri, kita tambahkan 1 elektron saja di Cu ruas kanan ya, menjadi sama-sama muatannya plus 1. Nah, karena ini elektronnya 1, ini elektronnya 6. Langkah selanjutnya kita samakan jumlah elektronnya dengan cara kali silang aja ya. Ini dikali, kalian ini 1, ini jadi dikali 1. Karena ini ada 6 elektron, kita kali 6 yang ini. Oke ya, 1, 6. Sekarang kita setarakan menjadi di sini, karena ini 6 elektron, ini 6 elektron ya. Setelah dikali 6 tadi ini, kita coret yang elektronnya. Menjadi 14H+ plus Cr2O7-2. Karena ini tadi Cu ya, kita kali 6 menjadi 6 Cu, menghasilkan yang ruas kanan menjadi 2 Cr plus 3 plus 7H2O. Nah, ini tadi Cu plus 2 ya, dikali 6 menjadi 6 Cu plus 2. Nah, ini setelah ada hasilnya, kalian cross check ulang apakah Cr-nya sudah sama jumlah atomnya, begitupun dengan O, H, dan Cu-nya serta muatannya ya. Di sini Cr ada 2 sama, O-nya di sini ada 7 ya, sama O-nya. Di sini H-nya ada 14, ini juga sama. Cu-nya ada 6 sama, lalu muatannya di sini 14 dikurang 2 menjadi 12 ya, 14 dikurangi 2 jadi 12, 12 tambah 6 jadi muatannya di sini 18 ya, 18 plus 18, yang ini 6
6 ditambah 12 ya, 6 kali 2, 12 tambah 6 sama juga dengan 18 antara kiri dan kanan, maka reaksinya sudah setara. Kita lanjut contoh selanjutnya ke reaksi dengan suasana basah ya. Sebenarnya sama ya konsepnya, hanya mengganti H+ dengan OH-. Untuk yang step kali ini saya gunakan seperti yang pertama ya, dengan suasana asam, lalu di akhir langkah saya hilangkan H+-nya diganti dengan OH-. Oke, langsung aja supaya lebih paham lagi. Oke, yang pertama kita pisahkan dulu mana reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, ini ada ClO- ya menjadi Cl dan Bi2O3 menjadi BiO3-. Oke ya, sudah kita tulis terpisah. Lalu kita setarakan unsur yang mengalami redox. Ini Cl1 sama Cl1, di sini Bi-nya ada 2, di sini Bi-nya 1. Maka Bi yang ruas kanan kita kalikan 2 sehingga sama ya. Di sini unsurnya ada 2 untuk Bi. Lalu setelah setara unsurnya, kita setarakan atom oksigen ya. Saya kerjakan dulu dengan suasana asam, lalu di akhir langkah saya ubah H+-nya dengan OH-. Nah, kita bikin dulu. Kalau untuk suasana asam tadi kan menyetarakan atom oksigennya dengan menambahkan H2O ya. Di sini O-nya 1, di sini nggak ada, maka kita tambahkan H2O. Hanya 1 aja ya, H2O. Lalu untuk Bi2O3 nanti ini kita ubah di next step. Oke, lanjut. Setelah kita setarakan atom oksigennya, kita setarakan hidrogennya tadi ya. Di sini kan H-nya ada 2 tadi, maka di sini ditambahin 2H+ ya. Nah, untuk Bi2O3-nya tadi belum saya ubah di sini ya. Tadi Bi2O3-nya di sini O-nya ada 3, di sini O-nya ada 6. Karena di sini O-nya ada 6, maka kita tambahkan H2O ya. Lihat ini O-nya ada 3, ini O-nya ada 6. Supaya sama-sama 6 O-nya, maka di sini saya tambahkan 3H2O. Jadi di sini 3 O-nya, yang ini juga 3, jadi 6 ya. Nah, karena di sini ada penambahan H ya sebesar 6, maka kita tambahkan H+ di ruas kanannya dengan 6H+, 6 hidrogen ya, 6H+. Nah, karena sudah setara antara yang reaksi reduksi sama oksidasi, untuk O dan H-nya kita setarakan juga muatannya, elektronnya ya. Kita lihat di sini tadi muatannya di sini -1, di sini ada 2+, di sini muatannya berarti +1 ya. Yang ini -1 ya, di sini +1, di sini -1. Nah, supaya sama kita tambahkan elektron di mana? Di sini ya, supaya menjadi -1. Maka di sini +1 supaya menjadi -1 kita tambahkan 2 elektron sehingga +1 dengan 2 elektron menjadi -1. Yang reaksi atas sudah sama, kita reaksikan yang kita setarakan muatan elektron yang untuk yang reaksi Bi2O3 ini. Di sini nggak ada ya muatannya, di sini muatannya ada ini 2 ya. Ini -2, ini 6H+, berarti ada 4 muatannya +4 untuk reaksi yang sebelah kanan. Nah, supaya menjadi 0 ya, supaya sama, maka yang 4+ ini kita reaksikan dengan kita tambahkan elektron sebanyak 4 ya. Jadi 4+ ditambah dengan 4 elektron menjadi 0 ya, sama seperti reaksi sebelah kiri. Sudah setara muatannya, kita samakan ya jumlah elektronnya. Di sini ada 2, di sini ada 4. Maka supaya menjadi 4 kita kalikan 2 yang ini ya. Dikalikan 2, dikalikan 1 menjadi 2 ClO- plus 4H+ plus 4 elektron menjadi 2 Cl- plus 2 H2O. Yang ini tetap sama. Oke, kita coret yang elektronnya ya, kita coret yang elektronnya. Nah, yang H2O nya juga kita coret yang ini ya. Ruas kiri sama ruas kanan bisa kita coret, yang ini menjadi H2O sebanyak 1 saja ya. Menjadi 2 ClO- plus Bi2O3. Nah, ini tadi H+ juga kita coret ya, kiri sama kanan. Ini 4, ini 6, berarti sini sisa 2. Ini habis berarti ya, ini habis, yang ini juga habis, yang ini tinggal 1 ya, H2O. Menghasilkan 2 Cl- plus 2 BiO3-. Nah, ini tadi udah dicoret ya sama yang ini. Yang H+ ini tadi sisanya tinggal 2H+. Oke.
Nah, ini kan suasana asam nih yang kita perlu lakukan supaya mengubah ke suasana basah. Kita hilangkan ion H plusnya ya. Tadi kan H plusnya nih, karena di sini H plusnya ada 2, kita ganti dengan OH minnya dengan 2, sebanyak 2 unsur OH min. Nah, ini 2H plus, kita tambahkan 2 OH min ya. Karena di sini kita tambahkan 2 OH min, maka yang sebelah kiri juga kita tambahkan 2 OH min supaya sama. Ya, kita tambahkan 2 OH min. Oke, yang ini nih H plus sama OH min sama-sama 2 menjadi 2H2O. Ya, yang ini H plus plus OH min menjadi H2O. Nah, ini tetap sama ya, 2 OH min. Oke, udah seperti itu, kita coret nih H2O-nya antara kiri sama yang kanan. Di sini kan 2H2O, di sini H2O. Ya, berarti ini tinggal, ini habis, ini tinggal H2O, tinggal 1. Oke, ini udah coret, ini tinggal 1 menjadi 2ClO min plus Bi2O3 plus 2OH min menghasilkan 2Cl min plus 2BiO3 min plus H2O. Nah, ini udah penyetaraan reaksi secara basa ya, ada OH minnya. Oke ya, itu untuk setengah reaksi. Nah, untuk penyetaraan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi itu prinsipnya menyamakan perubahan biloks, reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan awal ya. Di sini saya tuliskan tahap-tahapnya. Kemarin sudah saya share ya, untuk contoh soalnya saya tambahkan di sini tahap-tahapnya dan contoh soalnya. Oke, ini ya, kalian pelajari lagi, dicatat di buku tulis sambil dipelajari kembali. Oke ya, untuk latihan soalnya akan saya share di GC, langsung kerjakan supaya tidak menumpuk-numpuk pekerjaan. Oke ya, sekian pelajaran hari ini, materi hari ini. Jika ada kesulitan silakan bertanya. Terima kasih, selamat siang.